Selamat malam pemirsa, sedang viral kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas seperti apa pasca bencana di Sumatera, penanganannya dan juga seperti apa update-nya. Dan sudah bergabung bersama dengan saya Dewan Pengarah BNPB Bapak Victor Rembet. Selamat malam Pak Victor, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Pak Victor, langsung saja bagaimana Pak Anda melihat penanganan pasca bencana sejauh ini yang melibatkan tim gabungan yaitu BNPB, Basarnas, TNI, Polri. Apakah Anda menilai sudah cukup maksimal? Ya, sudah tentu kalau kita katakan sempurna tidak demikian halnya karena ada banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang harus kita hadapi dan sudah tentu juga karena memang sesuatu yang terjadi di tiga kabupaten itu tidak mudah untuk diatasi. Namun dengan upaya keras sejak hari pertama Kepala BNPB memerintahkan semua jajaran untuk melakukan upaya semaksimal mungkin dan bukan hanya itu bersama dengan di bawah koordinasi Kemenko PMK sebagai Kementerian Koordinator untuk urusan kebencanaan sudah melakukan langsung rapat tingkat menteri yang kemudian kita melakukan sesuai dengan apa yang kebijakan yang masing-masing kementerian dan lembaga. Dan oleh karena itu kalau dikatakan bagaimana kami sudah mengusahakan maksimal dan kemaksimalan itu memang banyak tantangannya. Tantangan yang terutama adalah putusnya jalur-jalur darat di berbagai tempat karena ambles, longsor, dan juga terkena hempasan banjir yang luar biasa kuat dan kemudian itu yang membuat jalur distribusi menjadi terhambat. Walaupun kami berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi bisa dikatakan masih ada beberapa sampai dengan minggu lalu masih ada beberapa daerah yang terisolir. Namun sedikit demi sedikit saat ini sudah menurut konferensi pers yang dilakukan oleh tim media center tadi kita baru mendengar sudah banyak sekali kemajuan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Demikian mungkin secara general. Baik, Pak Victor, tapi saya sebenarnya penasaran karena tadi kita sempat berbincang sebelumnya bahwa Pak Victor saat ini posisinya ada di Banda Aceh begitu ya Pak untuk memantau langsung. Boleh tidak Pak diceritakan sedikit seperti apa situasi terkininya saat ini di sana gitu Pak? Kalau di Banda Aceh relatif perjalanan saya karena saya baru mendarat, perjalanan saya ke berputar ke beberapa bagian dan kemudian ada sudah tentu poskonya ada di landasan udara dan di kantor gubernur juga listrik sudah baik dan di Banda Aceh memang tidak terdampak artinya tidak seperti kabupaten kota lain ya. Di sini relatif sangat sangat baik dan kemudian kalau kita katakan memang pernah listrik berhenti padam tetapi kemudian sudah terjadi rehabilitasi listrik yang cukup baik. Baik, Pak Victor, ini yang menjadi pertanyaan publik juga begitu ya, banyak yang bertanya bahwa mengapa bencana Sumatera ini tidak dinaikkan atau diganti statusnya menjadi bencana nasional. Nah, kalau dari Bapak sendiri, dari BNPB sendiri, apakah melihat langkah pemerintah pusat untuk tidak menjadikan bencana Sumatera ini bencana nasional itu sudah tepat atau seperti apa? Ya, sampai dengan saat ini karena memang ketika kita melihat aturan kebijakan. Jadi memang ini berbicara tentang kebijakan. Kebijakan untuk mencapai kebencanaan nasional itu dimulai berjenjang. Jadi ada tahapan berjenjang. Tahapan awal adalah ketika kabupaten kota sudah menyerah dan itu diserahkan kepada provinsi. Dan oleh karena itu keberjenjangan itu berdasarkan memang undang-undang kita itu undang-undang nomor 24 itu memang kita membangunnya, membuatnya dengan konsep desentralisasi, artinya setiap daerah bencana itu lokal. Jadi mulai dari kabupaten kota kalau memang tidak sanggup dinaikkan ke provinsi dan kemudian sampai kepada provinsi dan kalau provinsi tidak sanggup baru nasional. Jadi itu aspek kebijakan berjenjang. Namun demikian memang tanpa harus menyalahkan siapapun sampai dengan saat ini gubernur-gubernur masih belum memberikan paling tidak SK yang mengatakan keputusan yang mengatakan mereka menyerahkan kepada pusat. Dan kalau melihat karena di Aceh ini kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur, ketangguhan beliau dan kemudian bagaimana melihat hal ini dan juga di gubernur di dua provinsi lain. Jadi aspek keberjenjangan itu yang kemudian kami lakukan. Kalaupun sudah dalam tanda kutip menyerah, kami akan melakukan juga kementerian lembaga melakukan kaji cepat apakah itu memang memerlukan. Jadi memang kaji cepat itu
Nah, setelah kaji cepat itu baru kemudian ada rapat antar tingkat menteri untuk memutuskan dan baru diajukan kepada presiden sebagai usulan untuk mengambil keputusan itu. Nah, aspek keberjenjangan nilai yang perlu difahami oleh publik, dan oleh karena itu ketika kita lihat kenapa tidak dilakukan status bencana nasional, yang diambil adalah prioritas nasional. Menurut kebijakan prioritas nasional itu sudah bisa melakukan sumber daya pusat sepenuhnya, dan oleh karena itu kita sudah melihat, publik sudah melihat secara transparan ketika rapat terbatas Presiden dan Kementerian Lembaga terkait termasuk TNI, Polri, dan berbagai BUMN yang berurusan dengan hal-hal yang esensial dalam rehabilitasi awal, itu PLN, Pertamina, dan juga dinas Kementerian PU yang harus mengembalikan semua infrastruktur dengan menuju seperti semula, itu sudah dilakukan secara upaya maksimal di tingkat nasional dengan prioritas nasional. Untuk yang lagi rame juga soal isu yang beredar bahwa kepala daerah terdampak ini dimintai surat keterangan tidak mampu untuk tangani bencana sebagai syarat administratif dapat bantuan dari BNPB. Nah, Pak, ini kan adakah tanggapannya kalau dari BNPB sendiri seperti apa? Kalau kami mungkin tidak seperti itu ya yang terjadi di lapangan, karena memang kaji cepat kami sudah melakukan ke berbagai daerah, bahkan ketika salah satunya mungkin saya langsung mention Bupati Aceh Utara menyatakan bantuan dari pusat tidak ada, langsung kami terjunkan karena kita berbicara untuk penanganan bencana itu harus tangkas, tanggap dan akurat, dan kemudian dalam hal itulah kami melakukan tindakan, dan bantuan itu bukan berdasarkan surat permintaan, tetapi kalaupun tanpa surat, tanpa notifikasi apapun, kaji cepat sudah dilakukan, dan itu sudah walaupun komunikasi dengan kepala daerah dengan pusat sangat diperlukan ya, tetapi tidak birokratis dalam hal ini, tetapi melihat kebutuhan, dan kalau ada kebutuhan itulah yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama dengan Kementerian Lembaga sesuai dengan rapat tingkat menteri, memberikan bantuan secepatnya dan diusahakan untuk semaksimal mungkin mencapai ke semua daerah, walaupun kita menyadari waktu awal saat 3-5 hari pertama masih banyak daerah yang terisolir. Tapi Pak Victor, terkait dengan isu ini tadi begitu kan, di berita juga kita menyaksikan bahwa salah satu bupati ini sendiri mengaku menyerah begitu bukan karena tidak mampu, tapi biar mendapat bantuan dari BNPB itu sendiri. Kalau memang pernyataan seperti itu langsung kami tangani, artinya responsif ya. Nah, tanggap darurat itu harus responsif ya Mbak ya, karena tidak harus melalui jalur birokrasi, tetapi bukan hanya itu saja. Data-data yang kami bagikan itu kemudian menjadi kekuatan kami untuk meminta support, kalaupun di daerah setempat pemerintah daerah sudah kabupaten kota sudah menyerah, itu akan ada upaya-upaya membantu, bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari kementerian lembaga, tetapi juga relawan sudah langsung turun. Nah ini yang saya mungkin harus ungkapkan, bahwa ini bukan hanya urusan pemerintah belaka, tetapi ketika tanggap kemanusiaan ini kita bersyukur di Indonesia ada begitu banyak orang-orang yang terpanggil, sampai dengan data kemarin nanti sedang diupdate sampai dengan jam 9 malam ini, kemarin sudah 276 lembaga-lembaga LSM, baik itu dari LSM lokal, kemudian nasional, LSM berbasis agama, itu sudah terjun, dan sudah ada 11.067 relawan yang tercatat dalam desk relawan kami. Jadi di 3 provinsi itu sudah 11.000 orang yang terlibat, artinya kita berbicara seperti itu. Dan dari laporan dari Indonesian Humanitarian Platform itu juga menyatakan bahwa bukan hanya itu, kementerian lembaga sudah melakukan upaya-upaya di seluruh daerah terdampak, tetapi juga kalau mungkin isunya tidak ada bantuan internasional, dalam hal ini memang kita sudah melakukan upaya-upaya bekerja sama dengan lembaga-lembaga PBB yang ada di Indonesia. WHO di bidang kesehatan, WFP di bidang logistik, kemudian juga UNICEF di bidang anak dan pendidikan, lalu UNFPA di bidang perempuan dan reproduksi, lalu kemudian kalau kita lihat lembaga usaha juga terlibat luar biasa. Ada banyak sekali yang terlibat khususnya di bidang logistik,
Sumatera Barat, Semen Padang sudah terlibat dengan luar biasa. Di tempat-tempat yang lain sudah juga melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat segitiga BNPB, pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha, semuanya sudah melakukan yang terbaik ke daerah-daerah. Kalaupun masih ada yang memerlukan bantuan, itu dalam rapat koordinasi di Des Relawan kita akan lakukan, mengerahkan semua potensi yang ada, bukan hanya pemerintah, tapi relawan, lembaga usaha, dan juga support dari lembaga-lembaga PBB yang ada di Indonesia. Tapi bagaimana dengan bantuan asing sendiri, Pak Victor? Apakah memang sejauh ini belum dibutuhkan atau seperti apa? Karena banyak juga kan menjadi pertanyaan publik bahwasanya banyak internasional, maksudnya asing, negara lain yang ingin memberikan bantuan, tapi Indonesia masih bisa menanganinya sendiri gitu dan pemerintah. Bagaimana kalau dari tanggapan Pak Victor sendiri? Ya, memang sejauh ini memang kami melihat ini sebagai bagian yang kalau tadi saya katakan sudah banyak lembaga-lembaga di level nasional atau bahkan lembaga-lembaga itu ketika memang ketika status bencana nasional kita minta asing, tetapi sampai dengan saat ini melihat potensi yang kita miliki itu masih sangat besar, dan kemudian potensi itulah yang membuat kita tidak mengambil keputusan sampai dengan saat ini untuk meminta bantuan negara asing. Artinya bantuan asing negara, ya, kita minta negara terlibat, tetapi yang saya katakan BB di Indonesia sudah terlibat, dan itu bisa saja melalui jalur itu. Dan karena ini ketika kita bersama-sama, Indonesia salah satunya memperjuangkan dalam berbagai konferensi kebencanaan internasional untuk isu pelokalan, artinya lokalisasi kemampuan dan potensi, dan Indonesia sudah melakukan itu. Paling tidak ada sistem klaster yang kita lakukan. Klaster dalam kebencanaan ini sudah ada klaster logistik, klaster pendidikan, klaster proteksi, perlindungan, dan kemudian pengungsian, pendidikan. Kita semua sudah memiliki itu, dan itu sudah diaktifasi. Oleh karena itu, sistem penanggulangan bencana kita yang mungkin perlu diketahui publik, harus diketahui oleh publik bahwa kita sudah mempunyai sistem yang cukup baik selama ini. Belajar dari Aceh, belajar dari Palu, belajar dari Lombok, belajar dari segala macam bencana yang kita alami, kita sudah mempunyai tata kelola yang bisa mengerahkan potensi nasional, disupport oleh lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia. Terkait dengan sistem penanggulangan pasca bencana yang tadi Pak Victor sudah sampaikan, begitu kan dengan bencana Sumatera ini, apa yang saat ini menjadi prioritas dari pemerintah dan BNPB sendiri? Baik, belum masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi, karena beberapa daerah kalau masih bisa diperpanjang sampai dengan 2 minggu lagi. Jadi tahap tanggap darurat itu bisa bukan hanya 14 hari tapi bisa diperpanjang. Dan kemudian sesudah diperpanjang pun kita masih punya yang namanya tahap transisi darurat atau early recovery bahasa Inggrisnya. Transisi darurat itu bisa mencapai 3 bulan, artinya nanti hunian sementara, dan kemudian masyarakat masih diberikan jatah untuk kehidupan mereka, karena pasti tidak secepat itu akan dilakukan rehabilitasi rekonstruksi. Tetapi kemarin Kepala BNPB bersama dengan PU sudah menyampaikan kurang lebih angka yang diperlukan untuk nanti berbicara tentang rehabilitasi rekonstruksi jangka panjang yang biasanya lebih dari 2 atau 3 tahun. Jadi tahapan itu yang kita sedang lakukan, karena kita ingin nanti masuk ke dalam ada juga penghitungan yang harus kita secara cermat, yaitu Jitu-Pasnang, kajian kebutuhan pasca bencana, atau bahasa Inggrisnya itu PDNA, itu hasil karya anak Indonesia juga, Post Disaster Needs Assessment, di mana di Post Disaster Assessment itu kita bukan hanya menghitung kerusakan dan kerugian, tetapi kita memasukkan aspek HRNA namanya, Human Recovery Needs Assessment. Jadi menghitungkan aspek-aspek kemanusiaan, karena manusia bukan hanya hidup dari rumah, bukan hanya hidup dari makanan saja, tetapi dari kehidupan sosial, rumah ibadah, dan berbagai hal yang lain. Jadi itu yang akan dilakukan pada waktu memasuki tahap rehab rekon. Namun saat ini masih tanggap darurat, masih bisa diperpanjang, dan kemudian sesudah itu masih akan memasuki transisi darurat. Jadi masih butuh waktu cukup panjang mengembalikan kondisi. Untuk waktu cukup panjang itu sendiri kira-kira ada perkiraannya nggak Pak, berapa lama, dan apa sih Pak kemudian yang paling penting gitu ya dalam mempersiapkan fase rehabilitasi ini sendiri? Ya, sudah tentu kalau kita bicarakan hal itu. Jadi yang pertama ini masih life saving, artinya kita bicara tentang
menolong orang untuk mempertahankan hidup, karena masih banyak daerah yang ya kalau kita lihat bisa jadi ada second apa namanya ancaman bencana yang sekunder ya. Artinya ketika kita hanya memberikan makanan tetapi lingkungan belum bersih, itu bisa jadi penyakit datang, dan penyakit itu bisa dalam tanda kutip, mohon maaf bahasa saya mungkin, membunuh dan bahkan menghilangkan nyawa banyak orang dari apa secondary hazard ini, artinya ancaman kedua ini. Jadi memang Hmm. kita sedang mempertimbangkan dalam isu transisi darurat, tetapi memperpanjang masa tanggap darurat adalah penyelamatan nyawa, lalu kemudian infrastruktur, karena tantangan terbesar sekarang adalah putusnya jalur logistik dengan putusnya jalan-jalan nasional dan berbagai macam akses kepada tempat-tempat yang masih terisolir, sehingga sampai dengan saat ini masih diperlukan bantuan udara dan bantuan laut, itu yang menjadi utama. Setelah itu bisa dilakukan paling tidak dengan masa tanggap darurat ini akses sudah bisa terhubung, itu kemudian baru kita masuk ke masa transisi darurat, di mana memerlukan juga kebijakan untuk melihat di mana relokasi masyarakat atau tidak direlokasi, atau kemudian juga di mana hunian sementara mereka, di mana mereka pendidikan juga harus dikembalikan, layanan kesehatan puskesmas yang rusak, obat-obatan harus dikembalikan karena banyak obat-obatan yang tersapu lumpur, lalu kemudian seperti yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan kemarin, Kementerian Kesehatan memerlukan paling tidak 300 dokter untuk menolong semua Hmm. daerah ini. Nah, ini jadi itu masa transisi darurat di situ setelah tanggap darurat. Hmm. Darurat itu mulai bekerja keras Ya. untuk menghitung. Jadi akuntabilitas pelayanan kemanusiaan di situ. Jangan hitung-hitungannya dalam tanda kutip di markup, atau Mm-mm. hitung-hitungannya asal-asalan, atau juga bahkan hanya sekedar memenuhi kebutuhan yang sebetulnya tidak tepat sasaran. Jadi ketika masa transisi darurat mengerahkan semua sama full timnya, Mbak, sama all out, Hmm. menghitung, karena kalau kita secara sembrono menghitung untuk rehab rekon, ada istilah kita dalam rehab rekon itu build back better and safer, artinya membangun kembali untuk lebih baik, bukan seadanya ya, membangun kembali untuk lebih baik dan lebih aman. Jadi masa transisi darurat itu digunakan untuk kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, dan kemudian juga pelibatan semua pihak, sehingga kita tidak salah membangun kembali. Rehab rekon itu sesuatu yang harusnya membuat masyarakat di daerah terdampak bencana lebih aman dan lebih baik. Pak, tapi bagaimana dengan rumah warga yang rusak, hancur, ataupun juga hilang, Pak Victor? Apakah akan menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya, Pak? Kalau kemarin Hmm. mungkin bukan mungkin ya, masyarakat sudah mendengar ratas itu Hmm. itu pertemuan yang sangat transparan ya, ketika semua Betul. kementerian lembaga menyampaikan, dari Kepala BNPB menyampaikan memang ada perbedaan data dengan Menteri PKP, nggak apa-apa, itu masalah yang biasa ditemui dalam situasi yang seperti ini ya. Data jumlah rumah rusak berat berapa, rusak sedang berapa, rusak ringan berapa. Jadi kategorinya begitu ya, rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Ada perbedaan data memang. Masyarakat bisa melihat nggak apa-apa, itu sesuatu yang biasa dalam tanggap darurat, dan Presiden juga kemudian merespon bahwa itu bukan hal yang perlu diperdebatkan oleh masyarakat, perbedaan data, tetapi kami ingin hati-hati, dan angka yang sudah dikatakan oleh Pak Kepala BNPB itu sekitar 60 juta, artinya catatannya itu membangun hunian, shelter. Shelter itu adalah kita membangun paling tidak bisa menjadi rumah awal, dan rumah itu akan bisa rumah tumbuh, bisa dibantu oleh masyarakat, bisa dibantu oleh keluarga, bisa dibantu oleh LSM, bisa dibantu oleh lembaga agama. Artinya itu besaran yang disampaikan oleh Kepala BNPB 60 juta. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat ini, kita sedang data, dibantu juga oleh lembaga internasional yang lain yang menjadi pemimpin klaster untuk hunian shelter, itu IFRC, itu Indonesian Federation of Red Cross. Jadi kita semua sudah melibatkan lembaga asing yang ada di Indonesia untuk mensupport. Dan oleh karena itu kalau kita melihat ini adalah disaster is everyone business sudah berjalan, artinya kita semua bekerja bersama-sama. Namun lagi-lagi kehati-hatian, dan jumlah yang dikatakan oleh Pak Kepala BNPB itu jumlah awal yang bisa jadi bertambah, bisa jadi Mm-mm. tidak demikian, tetapi ketika rumah awalnya itu sudah bisa dihuni, itu yang
kita harapkan akan dibantu oleh pemerintah. Jadi ada rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Tapi saya juga penasaran Pak terkait dengan penanggulangan pasca bencana sampai dengan sejauh ini. Ini terkait dana begitu Pak. Bagaimana dengan dana BNPB sampai dengan sejauh ini? Masih cukupkah atau seperti apa gitu? Ya, kalau saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan ya. Yang Mm-mm. dikatakan oleh Menteri Keuangan kalau masa tanggap darurat ini masih ada 500 miliar, itu yang dikatakan ya. Lalu kemudian untuk keberlanjutannya Pak Menteri Keuangan juga mengatakan sudah disiapkan dananya menunggu persetujuan Presiden. Tetapi dalam ratas kemarin kembali warga disuguhkan secara transparan, Presiden mengatakan bahwa ini merupakan tanggung jawab negara. Jadi itu yang dilakukan, dan DPR pun sudah mendukung untuk mengeluarkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan berlebihan, bukan asal hitung, tetapi sesuai dengan anggaran. Artinya kalau melihat hal ini, untuk tanggap darurat itu 500 miliar dulu ya. Tetapi kemudian kemarin bahkan kita dengar Presiden mengatakan ketika Menteri Dalam Negeri meminta 2 miliar untuk setiap kabupaten kota, Presiden menambah jadi 4 miliar. Dan kemudian untuk provinsi juga Presiden mengatakan 20 miliar. Jadi ini kita melihat sebuah kebijakan atau diskresi dalam kebijakan pembiayaan akibat bencana yang kita tahu persis ini bukan sesuatu yang business as usual, tetapi ini merupakan sesuatu yang diperlukan karena kita ingin pertama life saving, dan kita ingin bersama-sama dengan warga membantu mereka untuk bisa kembali dalam kondisi prihatin, dalam kondisi yang saat ini masih belum menentu. Baik, selain itu bagaimana Pak untuk penanggulangan pasca bencana kalau dari BNPB sendiri untuk menembus wilayah yang terisolir sampai saat ini? Karena yang kita ketahui masih ada beberapa wilayah yang terisolir gitu Pak. Ya, oleh karena itu memang akses itu kita utamakan. Kita mendengar dari Kepala Staf TNI AD juga Angkatan Darat sudah mengerahkan ZENI-nya untuk membangun jembatan-jembatan atau jalan yang rusak, sehingga bekerja sama dengan Kementerian PU. Itu yang tadi saya katakan, hambatan yang utama adalah akses. Ketika akses kepada tempat yang terisolir sudah bisa, bukan hanya kita bisa mendapatkan angka-angka yang tepat untuk persiapan rehab-rekon, tetapi kita juga mampu untuk mengatakan bahwa ini adalah cara untuk bisa melakukan rehab-rekon yang lebih terstruktur dan kemudian lebih menjadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi masa rehab-rekon memang masih panjang, tetapi persiapan menuju ke itu kita juga sudah siapkan. Dan kalau masyarakat bertanya, ini saatnya kita untuk melakukan upaya-upaya masih dalam kondisi tanggap darurat bisa diperpanjang, karena saat ini pembukaan akses itu simultan dengan penyelamatan nyawa, lalu kemudian pembersihan lokasi, lalu yang pasti utama juga adalah kebutuhan primer masyarakat untuk kesehatan dan juga rumah tinggal serta makanan dan minuman serta kebersihan. Artinya berarti memang akses ini menjadi salah satu hambatan utama yang membuat memang fase tanggap darurat ini harus diperpanjang begitu ya Pak Victor. Nah Pak, saya juga penasaran terkait isu yang lagi ramai begitu juga di mana banyak pihak yang menentang penggunaan gajah Pak untuk menembus wilayah yang terisolir. Bagaimana tanggapan BNPB terkait hal tersebut? Ya, itu memang belum ada data yang benar penggunaan gajah itu ya. Jadi ini memang banyak berita berseliweran, kita menghargai. Artinya warga negara Indonesia merasa memiliki dan kita apresiasi. Tetapi memang rasa memiliki ini harus kita cari sumber informasinya yang benar. Misalnya kalau penggunaan gajah itu oleh kabupaten mana, kota mana, lalu kemudian apakah itu Kementerian PU yang melakukan upaya itu atau inisiatifnya dari siapa, itu yang harus juga menjadi perhatian dari kita supaya kita mendapatkan informasi yang akuntabel. Jadi saya tidak bisa mengkomentari hal itu karena kalau memang sudah ada pernyataan bahwa kami akan menggunakan gajah, baru nanti ada
ada diskusi panjang tentang itu. Baik, Pak Victor, ini saya mempunyai banyak sekali pertanyaan begitu ya Pak, karena memang Silakan, kan kita kami kita juga senang itu mengumpulkan, karena berbicara. kami juga memang mengumpulkan pertanyaan yang banyak masuk juga dan kita lihat dari masyarakat karena banyak yang penasaran Pak. Jadi memang dari isu gajah, dari isu bencana nasional, ini saya tanyakan semua ke Pak Victor. Nah, tadi kan kita juga berbicara mengenai daerah yang terisolir gitu ya Pak. Kan kita melihat juga banyak yang meninggal begitu ya Pak, banyak korban berjatuhan. Tapi kalau dari data BNPB Pak, korban yang meninggal ini apakah karena tidak bisa ditemukan atau karena apa Pak yang memang paling besar angkanya begitu? Ya, kalau sampai sekarang paling tidak Mm, trennya silahkan melihat dari laporan dan data yang sudah diberikan. mm, Jumlah awalnya jumlah yang hilang lebih banyak daripada jumlah yang meninggal atau setara. Tetapi sekarang hari ke hari ke sini semakin berkurang jumlah yang hilang, jumlah yang meninggal lebih naik. Artinya memang kita menemukan berbagai berbagai hal yang yang memang itu kenyataan karena banjir bandang ini menyebabkan 3 hal. Orang hanyut sudah pasti ya, dan itu termasuk orang hilang. Mungkin ditemukannya 2 atau 3 kilometer dari tempat kejadian. Lalu kemudian disertai dengan longsor. Bisa jadi yang bersangkutan itu tertimbun tanah. Dan yang ketiga, bukan hanya itu, kemungkinan lain adalah karena memang banjir itu kemudian membuat dia terisolir dan kemudian tidak bisa mendapat makan 2-3 hari dalam kondisi tubuh yang lemah. Dan yang keempat, gabungan dari ketiganya itu sehingga membuat seseorang meninggal. Jadi kalau sampai dengan hari ini jumlah yang hilang itu semakin menurun. Harapannya ada banyak juga yang bukan ada banyak, beberapa yang hilang itu ditemukan hidup karena data itu kemudian semakin menurun, tetapi juga turut berduka untuk mereka yang akhirnya menemukan keluarganya dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau pertanyaan mengapa meninggal dunia itu gabungan dari beberapa aspek, Mbak. baik, tapi kalau sampai sejauh ini Pak, apa sih Pak kemudian bantuan yang sangat paling dibutuhkan di lokasi kejadian gitu Pak, dan kendala apa yang dirasa memang paling berat gitu untuk di BNPB hadapi saat ini? Ya, laporan-laporan sudah diberikan, itu dibahas untuk bisa dibantu dan kemudian air minum, air bersih, ya air minum dan air bersih. Artinya kita melihat prihatin, kami juga sedih melihat masih banyak warga yang berlumuran lumpur dan kemudian itu merupakan sumber penyakit sudah tentu. Lumpur yang kotor itu akan menyebabkan secondary hazard. Tetapi kemudian juga kita mengatakan kebutuhan-kebutuhan lain, kebutuhan perempuan secara khusus, kebutuhan reproduksi perempuan yang diperlukan karena laki-laki tidak memerlukan itu, tetapi perempuan dan remaja perempuan juga memerlukan itu. Lalu kemudian makanan balita, tetapi bukan susu formula. Kami jelaskan karena susu formula berbahaya buat bayi dan balita. Lalu kemudian berbagai macam obat-obatan, selimut karena masih hujan, dan kemudian yang pasti kita juga mengharapkan adalah hunian sementara yang sangat bukan sementara, tetapi tenda-tenda pengungsian yang membuat mereka paling tidak hidup di dalam rumahnya yang masih berlumuran lumpur dan lebih baik daripada daripada mereka tinggal di rumah yang masih berlumuran lumpur. Lalu kemudian juga wash, ya, itu water sanitation and hygiene. Bagaimana mereka Hmm. mendapatkan tempat mandi, kemudian tempat BAB, kemudian juga lain-lain yang membuat mereka tidak terdampak penyakit susulan gitu. Jadi itu yang kami data. Selain memang beberapa juga mengatakan memerlukan pakaian karena pakaian mereka habis semua ini. Jadi karena Hmm. terdampak lumpur dan kalau di level infrastruktur sudah tentu listrik, air minum dan juga BBM untuk memasak. Sudah ada beberapa yang memulai memasak, kalaupun mereka tidak tinggal di tenda, tapi itu sangat dipentingkan. Terakhir dari saya mungkin Pak Victor, ini kan dari beberapa pertanyaan saya tadi juga kan
banyak gitu ya, kita lihat di sosial media ini orang yang berkomentar ataupun juga banyak juga isu-isu liar gitu yang, beredar gitu kan Pak di media sosial. Ada langkah khusus nggak sih Pak dari BNPB untuk menangkal hal ini? Ya, dalam situasi seperti ini memang kita hidup dalam era medsos dan sudah tentu kami berterima kasih, kami apresiasi berbagai macam tanggapan. Uh, Mas Ferry Irwandi itu luar biasa mengumpulkan bantuan seperti itu. Mungkin kami apresiasi karena dalam hal ini kita bukan berkompetisi untuk kebaikan dan masih banyak orang lain lagi, tetapi juga kita berkompetisi untuk berbuat baik, bukan hanya menjual kebaikan kita, tetapi berbuat baik. Terima kasih untuk yang luar biasa sudah melakukan, tapi banyak juga saya katakan tadi 11.067 relawan itu bekerja dalam hening, mungkin tidak bisa di cover oleh media, mereka juga melakukan yang baik. Jadi terima kasih untuk semua pihak dan terima kasih kalau misalnya masyarakat memberikan perhatian khusus karena kita ingin bekerja bersama-sama pemerintah, masyarakat dalam motivasi Anda pasti bukan kami yang menghakimi, bukan kami yang mengatakan baik atau tidak, tetapi ketika masyarakat mengatakan yang dilakukan oleh si A si B itu baik, kami apresiasi karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk kebaikan dan juga untuk memperbaiki masyarakat yang sedang terdampak. Dan akhir kata mungkin saya kalau ini sudah terakhir kata-katanya, kita ingin mengatakan bahwa tanggung jawab kemanusiaan ini adalah tanggung jawab bersama dan tanggung jawab kemanusiaan ini dengan hati yang terbuka kami bersedia untuk melakukan informasi dan komunikasi dan terlebih dari itu kritik dan evaluasi juga boleh, tetapi mari kita saat-saat ini lebih memprioritaskan kemanusiaan di mana masyarakat yang terdampak masih memerlukan uluran tangan kita semua. Kita sama-sama membangun kembali Sumatera yang terdampak, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh untuk kebaikan bersama, dan mari kita melihat yang terbaik akan bisa kita lakukan secara bersama. Baik Pak Victor, jadi sedikit saya rangkum intinya, BNPB mengapresiasi begitu ya Pak, semua masyarakat yang Ya, berlomba untuk berbuat kebaikan dan juga tentunya mari bersama-sama kita, saling bahu-membahu membantu untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat untuk sama-sama saling berlomba berbuat kebaikan. Soalnya tadi ya. sinyalnya agak nge-freeze Pak Victor, jadi Oh mungkin ya, ada yang tidak ya. tersampaikan begitu dari yang Mungkin Bapak saya ulangi lagi, sampaikan. saya ulangi. Sepertinya terputus tadi ya sambungannya kepada Pak Victor, pemirsa karena memang Pak Victor sedang di Banda Aceh. Jadi mungkin ada sedikit gangguan sinyal dan juga terima kasih tentunya untuk Pak Victor telah bergabung bersama kami dan juga terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan liputan Ambisi TV. Nanti kita akan update terus pemirsa untuk Anda tentunya terkait dengan penanggulangan bencana di Sumatera. Demikian saya Regina Valeria, sampai jumpa.